Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi sama saya Dea Davina yang akan membawakan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, Sabtu 5 September 2020. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV ya. Berita pertama, sahabat Kompas TV, hari ini Mahfud MD berkomentar soal polemik politik dinasti yang terjadi di Pilkada 2020 ini. Ia menyebutkan bahwa hal ini tidak bisa dihindari karena tidak ada institusi ataupun peraturan yang melarang seseorang untuk ikut pilkada. Pada Pilkada tahun 2020 ini, sejumlah keluarga dari pejabat petahana turut mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD berkomentar terkait hal ini. Menurutnya, fenomena dinasti politik yang terjadi di Indonesia sah-sah saja, karena tidak ada hukum dan konstitusi yang melarang pencalonan tersebut. Ya baguslah politik politis. Tetapi harus kita katakan tidak ada jalan hukum dan jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasar nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun tidak ada. Di mana-mana di seluruh dunia, di mana ada orang melarang mencalonkan diri hanya karena kakaknya itu bupati. Dulu di satu kabupaten di Bangkalan pernah orang berteriak, saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik. Oleh sebab itu jangan dituduh saya ini nepotis. Justru saya karena kakak saya memerintah tidak baik, saya sebagai adiknya ingin calon sekarang, bukan karena nepotis. Berita kedua, sahabat Kompas TV, ada putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah beserta wakilnya Ruhama Ben yang mendaftar sebagai peserta pilkada. Hari ini mereka mendaftar ke gedung KPUD Tangerang Selatan. Berikut laporannya untuk Anda. Setibanya di gedung KPUD Kota Tangerang Selatan, Siti Nur Azizah langsung menjalani serangkaian protokol kesehatan sebelum memasuki gedung KPUD. Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben datang bersama rombongan pendukungnya, namun hanya 30 orang yang boleh masuk ke kantor KPU Tangsel. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, ada mantan Direktur Transjakarta, Doni Andi Sarmedi Saragih, yang ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus penipuan yang dilakukannya pada tahun 2017. Ia ditangkap di kediamannya di daerah Jakarta Utara. Pelarian buron mantan Direktur Utama Transjakarta, Doni Andi Sarmedi Saragih, harus terhenti di tangan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Doni ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan apartemen Mediterania, Jakarta Utara. Ex-Dirut Transjakarta terlibat kasus penipuan yang dilakukan pada tahun 2017 saat masih menjabat sebagai Direktur Operasional PT Lorena Transport. Dalam aksinya, Doni bersama rekannya menjadi pihak otoritas jasa keuangan yang mengaku dapat membantu menyelesaikan masalah di PT Lorena Transport. Terpidana meminta uang sebesar 250.000 US dollar sebagai alasan agar pihak OJK tak membeberkan masalah di PT Lorena Transport. Nah, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel Kompas TV ya. Saya Dea Davina, pamit undur diri.